keluar dari mulut. Nah, dalam satu tarikan, dalam hati kita selalu subhanallah. Olahraga baik, semua jenis olahraga yang kita lihat, kita lakukan itu sangat memprogres kedisiplinan, kesehatan, kebugaran. Saya sendiri awal-awalnya pemarah, awal-awalnya gampang emosi, gampang sekali. Apa yang membuat kita tenang? Jiwa kita. Karena kita picu fisik kita dengan kegiatan olahraga secara capek, kemudian kita marah itu boleh, tapi kontrol. Tadinya pukulan bisa lurus, bisa bagus, jadinya membabi buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sahabat laga, jumpa lagi dengan saya Ipung di channelnya Laga Combat Self Defense. Tetap sehat, tetap semangat. Salam silaturahmi, salam olahraga, dan salam tradisi laga. Baik saudaraku sahabat laga, kali ini saya ingin sharing atau berbagi edukasi ya. Ada satu fenomena yang erat kaitannya kita dengan progres kita, bagaimana memunculkan spirit kita untuk berolahraga dan apa fungsi guna untuk olahraga itu, untuk apa aja. Jujur saja, saya sendiri awal-awalnya pemarah, awal-awalnya gampang emosi, gampang sekali meluapkan emosi. Jauh sebelum saya waktu dulu gabung di beberapa disiplin olahraga bela diri khususnya. Baik saudaraku sahabat laga, ada tips ya yang memang ini jitu sekali dan memang ini sangat baik kita lakukan untuk melatih jiwa pemarah ini atau yang gampang emosi. Apa itu? Tidak ada lain, tidak ada bukan dengan berolahraga. Olahraga saudaraku. Olahraga apa? Untuk meningkatkan atau memprogres amarah kita, bisa kita olah menjadi suatu hal yang positif. Semua jenis olahraga baik, semua jenis olahraga yang kita lihat, kita lakukan itu sangat memprogres kedisiplinan, kesehatan, kebugaran, kemudian cara berpikir logis, dan kita menjadi fresh, menjadi fit. Semua olahraga asal dengan panduan yang benar. Asal dengan panduan-panduan yang benar. Bukan hanya sekedar hobi, bukan hanya sekedar kita suka atau ikut-ikutan ya. Tapi jadikan olahraga tersebut menjadi suatu keperluan untuk diri kita sendiri. Satu-satunya cara kita dengan selalu banyak menggunakan gerakan-gerakan sport yang teratur. Artinya olahraga yang benar ya. Khususnya olahraga-olahraga yang sifatnya banyak menggunakan gerakan dinamis dan kontak langsung. Contoh misalnya olahraga bela diri. Keringat yang kita keluarkan membakar kalori kita dengan kegiatan-kegiatan olahraga yang sifatnya dinamis, kemudian teratur, itu akan memicu rasa lelah kita, rasa capek kita, sehingga emosi kita akan ada titiknya. Nah, disitulah ada panduan memprogres bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita. Ya. Namun di sini harus ada yang namanya sesi ya, sesi atau bagian-bagian dan level-levelnya. Nah, di sini kita bisa pilih olahraga apa yang memang kita suka dan kita mampu, kemudian kita sesuai dengan kapasitas usia kita. Termasuk olahraga bela diri. Semua segmen usia bisa masuk di olahraga bela diri. Kan tetapi kategorinya bukan untuk progres keatletan, tentu itu ya, bukan progres untuk keatletan. Karena potensi usia keatletan itu memang jauh lebih muda ya. Di bawah 30 lah gitu kan. Kecuali profesional udah 30 plus bisa ya. Artinya begini. Kita memilih olahraga bela diri apapun itu, kita memilih kapasitasnya, dan di situ trainer atau pelatih bisa sudah tahu bagaimana porsi-porsi latihan untuk usia lanjut ya, untuk usia lanjut, untuk yang sifatnya sport atau kebugaran ya, untuk fitnessnya saja. Nah, di situ. Nah, nanti teman-teman saudaraku sahabat laga, di situ bisa kita progres bagaimana cara mengcounter emosi kita, cara kita bisa mengontrol bagaimana emosi kita atau luapan amarah kita itu untuk gampang marah ya, kita bisa tersalurkan. Jadi amarah kita, emosional kita bisa tersalurkan sehingga kita akan lebih tenang, lebih slow lagi dalam
kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan. Saudaraku, misalkan sudah terbiasa berolahraga tapi tetap saja emosinya selalu memuncak ya. Nah, di sini perlu adanya kolaborasi bukan hanya secara fisik ya, bukan hanya secara fisik. Karena fisik itu bagian dari kerangka jiwa kita. Kan tetapi keduanya harus dipadukan, ya. Latihan fisik baik itu gerak secara aerobik, secara fitness, kemudian gerakan-gerakan dinamis baik itu gerakan bela diri maupun gerakan senam dan lain-lain, termasuk olahraga permainan ya. Bisa. Nah, di sini saya ingin memberikan tips ya, kalau misalkan teman-teman saudaraku sahabat laga biasa atau bisa membiasakan olahraga di rumah. Di setiap jeda gerakan ke gerakan olahraga kita ya, atau ketika kita stag, nah di situ kita latih napas kita supaya jiwa kita lebih tenang. Artinya si jantung kita jangan sampai kenceng memompanya. Selalu menghirup napas dari hidung, buang dari mulut. Tarik, buang lagi. 3 kali. Buang, tarik, buang dari mulut. Tarik, buang dari mulut. Kemudian ini untuk fisik ya. Nah, kemudian kita harus mengkombinasikan karena berhubungan dengan jiwa, berhubungan dengan batin, berhubungan dengan hati kita. Kalau fisik kita kuat, fisik kita bagus, tapi batin kita ngemplong, batin kita jelek, artinya tidak ada muatan spiritual, itu sama saja tidak akan progres. Emosi kita tetap akan tidak logis dalam bertindak. Artinya begini, ketika kita melatih napas kita dalam melakukan olahraga, contoh misalnya seperti tadi, tarik napas dari hidung, keluar dari mulut. Nah, dalam satu tarikan, dalam hati kita selalu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian dibuang, subhanallah lagi, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tarik lagi, selalu begitu. Dalam hati kita, gak usah diucapkan dengan bibir ya. Jadi tarik, simpen, kemudian buang pelan-pelan. Teman-teman, saudaraku, sahabat laga, di kondisi capek kita dalam waktu berolahraga ini, dalam progres latihan untuk melatih emosional kita ya, untuk bisa mengontrol. Setiap pergerakan kita dijeda dengan melakukan pengaturan napas seperti tadi. Minimal hirup, buang, 3 kali. Bedakan rasanya dengan sebelumnya. Coba ya. Kemudian kita tingkatkan lagi, lebih tenang lagi ya. Bisa 6 kali, bisa 8 kali, bisa 10 kali. Atau nanti cara menghirupnya atau cara menarik napasnya ya, sampai tadi 3 detik, kemudian 5 detik, 8 detik sampai 10 detik ya. Cara nariknya ya. Pelan-pelan dulu, 3 detik dulu kita tarik. Kemudian buang. Tarik. Sambil kita busungkan dada, simpen 1 detik, kemudian buang lagi. Kemudian tingkatkan lagi nantinya sampai menghirupnya 5 detik, kemudian buang juga 5 detik. Tarik lagi. Stop, buang. Dan jangan lupa setiap hirupan selalu kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan itu mentraining hati kita, jiwa kita, supaya ada klop dengan fisik kita. Nah, apa yang membuat kita tenang? Jiwa kita. Karena kita picu fisik kita dengan kegiatan olahraga secara capek, kemudian kita latih emosional kita dalam mengatur napas ya. Karena hubungannya emosional itu dengan cara kerja jantung kita, kemudian napas kita ya. Seperti itu. Jadi saudaraku sahabat laga,
Dan insya Allah saya mengalami, karena saya juga memprogres teman-teman member, seperti itu pola saya yang saya lakukan. Mengontrol emosi kita dengan kita mengatur pergerakan jantung dengan mengaturan napas. Ya, di jeda-jeda gerakan ke gerakan selalu kita hirup, termasuk di akhir. Dan latihan ini pun bisa kita lakukan dalam suatu kondisi tertentu. Contoh misal kita mendapatkan misalnya ini ya, misalnya kita mendapatkan telepon. Kita mendapat telepon, kemudian anak kita, nauzubillah min dalik, atau siapapun ya, mendengar, "Pak, ini saudaranya tabrakan," misalkan. Pasti jiwa kita ketika misalkan mendengar musibah tersebut, deg, ya, seperti itu. Nah, disitulah kita harus membiasakan menenangkan jiwa kita supaya tindakan kita logis nantinya. Tapi kalau misalkan kita terburu-buru, tindakannya akan lain. Nah, supaya tindakannya kita tepat, kemudian betul-betul logik ya, masuk akal, logis, pikiran kita bisa tenang dan kita bisa menenangkan yang lain. Setelah kita terima telepon tersebut, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian kita selalu 3 kali hirup, kemudian dalam hati kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti itu, baru kita bertindak. Dan itu rasakan bedanya dengan langsung. Jangan sampai, wah. Nah, ini di sini kepanikan kita ini akan merugikan kita. Panik itu rugi, ya. Kepanikan kita rugi. Sehingga kalau misalkan ini analogi para petarung ya, para petarung kalau misalkan hanya mengandalkan keberanian saja, emosinya tidak terkontrol, nanti yang tadinya pukulan bisa lurus, bisa bagus, jadinya membabi buta tanpa ada teknik yang keluar. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi tidak mungkin kalau misalkan petarung yang dilatihnya betul-betul intensif ya. Nah, ini kembali lagi kepada training kita, melatih kita. Ini mudah-mudahan menjadi edukasi buat teman-teman, saudaraku, sahabat laga, bagaimana cara menenangkan kita, emosional kita bisa terkontrol. Caranya dengan selalu kita mengatur napas, kemudian jiwa kita isi dengan zikir. Ya, isi dengan zikir. Insya Allah ada sambungan antara fisik dan jiwa itu menjadi satu kesatuan. Karena sejatinya ruh dan jasad kita masih nempel. Jadi keduanya harus sinergi, keduanya harus kompak, ya, harus seirama, harus seiringan. Jangan sampai fisik kita ke utara sementara batin kita ke selatan. Itu tidak ada kekompakan. Artinya gini, fisik kita latih dengan gerakan-gerakan sport, gerakan-gerakan olahraga apapun ya. Kemudian batin kita selalu isi. Nah, saya membiasakan seperti itu karena dalam pola latih ya, ketika si fisik terus kita progres, kemudian hubungan jiwa dan pikirannya harus sinergi juga dengan fisik ya, dengan kerangkanya. Nah, dalam melatih emosional pun seperti itu. Oke, saudaraku, sahabat laga, mudah-mudahan ini menjadi edukasi ya. Cara melatih emosional kita gampang marah, itu simple sekali ya. Kalau yang belum melakukan olahraga, lakukan olahraga. Bikin badan kita capek, bikin badan kita, otot-otot kita hancurkan, kemudian kita recovery, kemudian disitulah. Nah, disitulah kita cara melatih bagaimana jiwa kita dalam kekosongan kita isi dengan adanya kolaborasi antara fisik dan jiwa kita. Pola tadi, cara pengaturan napas kita lakukan, diulang lagi. Dan itu kondisional. Bukan hanya waktu kita melakukan gerakan olahraga. Kita bisa di kantor, kita bisa di sawah, kita bisa di jalan, dimanapun bisa kita lakukan. Ketika kita terpicu atau cara detak jantung kita, karena hubungannya emosional itu dengan jantung. Dan itu tidak baik untuk kesehatan kita. Ketika kita ada sesuatu yang memang tensi kita naik, apa yang terjadi? Rugilah kita. Rugi kita. Makanya marah itu boleh, tapi kontrol ya. Dan pada tempatnya. Jangan sampai tindakan kita salah ya, sehingga merugikan diri kita sendiri atau yang lain. Oke, saudaraku, sahabat laga, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bukan menggurui ataupun memberi nasihat. Ini semata-mata menasihati diri saya sendiri.
karena saya punya tanggung jawab dan ini bagian dari sharing, mudah-mudahan menjadi edukasi buat kita semua. Kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi bisa mengontrol emosi kita dengan melatih fisik dan jiwa kita dengan melakukan olahraga dan berzikir. Keduanya bisa kita satukan selama kita masih menyatu atau disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh dan jasad kita, ruh dan fisik kita disatukan, kita latih keduanya sebelum kita dipisahkan ruh dengan jasad kita. Artinya kita akan menjemput kematian dengan siap. Fisik kita bagus, jiwa pun kita selalu melaksanakan ketaatan apa yang diperintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Oke, saudaraku sahabat Laga, saya Ipung di channelnya Laga Combat Self Defense. Tetap sehat, tetap semangat. Salam olahraga, salam tradisi Laga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.